wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, salah satu yang membuat hidup ini nyaman adalah tawadu. Jadi kalau kita gelisah, tidak enak, salah satu penyebabnya adalah ketawaduan kita masih belum bagus. Lawannya tawadu adalah takabur. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah. Ini penting untuk dipahami bahwa orang yang memiliki sifat ini la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kibr, sombong. Apakah yang dinamakan takabur? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap atau meremehkan orang lain. Oleh karena itu, tidak cukup kita memperbanyak ilmu, memperbanyak amal, tidak cukup. Kita pun harus memeriksa penghancur amal kita, yaitu diantaranya takabur. Iblis adalah orang yang takabur. Padahal sebelumnya iblis taat sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam, iblis tidak bisa menerimanya. Tidak mau ada yang lebih daripadanya, sehingga ketika disuruh sujud ke Adam tidak mau. Ya Allah membuat skenario begini untuk menunjukkan ketaatan itu tidak ada artinya kalau bergabung dengan ketakaburan. Rasulullah SAW adalah seorang hamba Allah, puncaknya kedudukan, puncaknya ilmu, puncaknya kehebatan, puncaknya prestasi, puncaknya makhluk berjasa, tapi tidak tersentuh oleh kesombongan. Beliau tawadu. Oleh karena itulah kita harus mengenal ciri-ciri ketawaduan. Berikut ini sekedar bahan tafakur kita, bagaimana ciri-ciri ketawaduan. Orang yang tawadu, wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullahu. Tiadalah orang yang rendah hati lillah, karena Allah, ya. Karena rendah hati itu ada rendah hati punten ayat tatawaduan lah, ya. Yang tatawaduan itu adalah orang yang merasa tawadu. Karena sebetulnya orang yang merasa tawadu itu orang yang takabur. Harusnya tidak merasa kalau tawadu mah ya sudah tawadu saja, memang itu yang harusnya. Apa cirinya? Yaitu yang melakukan sesuatu yang dianggap rendah oleh dia dan ingin diketahui orang lain, menjadi bangga. Misal ya, ngepel, dan dia tuh ingin orang lain tahu bahwa dirinya ngepel, karena dia merasa ngepel itu adalah sebuah perbuatan spesial buat dia. Tidak layak orang tuan rumah, pejabat ngepel. Jadi kalau ngepel tuh kalau bisa dipotret, ya, kemudian disimpan di status dan disebarkan di Facebook serta Instagram. Supaya, nah ini kenapa dia begitu? Dia merasa mulia dengan ngepel karena menganggap ngepel itu pekerjaan yang tidak layak baginya, hanya layak buat pembantu. Padahal orang yang tawadu mengepel mah ya ngepel aja sebagai amal soleh, bukan sebagai sesuatu yang spesial. Tetapi bagi orang yang takabur, dia merasa nyapu tuh sesuatu yang perlu diekspos. Kemudian ngurus anak sesuatu yang harus diekspos. Padahal ini hal yang umum, ya. Karena dia merasa, atau naik ojek, karena biasa naik mobil bagus, sekalinya naik ojek itu merasa spesial. Makanya ojek 3 putaran di kantor itu, ya, dengan harapan teman kantor melihat semua. Begitulah orang-orang yang kurang tawadu, merasa dia perlu diketahui orang kalau melakukan sesuatu. Nah itu sebetulnya takabur,
meremehkan yang naik ojek. Padahal biasa saja naik ojek, nyapu, ngepel, ngasuh, itu mah bukan hal yang harus dibangga-banggakan, karena itu kewajiban amal soleh kita. Benar? Benar? Nah, yang biasa di pesawat naik kursi bisnis misalkan, tiba-tiba naik ekonomi, itu kalau bisa semua orang tahu. Padahal ya sama aja, dah sama-sama satu pesawat ya. Kecuali kalau yang di ekonomi itu nggak terbang pesawatnya. Ini kan sama yang bisnis, dan tapi kalau kadang-kadang ingin orang tahu. Nah hadirin, satu, ini saya sederhanakan ya untuk bahan tafakur saja. Orang yang tawadu itu hatinya tunduk sepenuhnya kepada syariat Allah. Jadi orang-orang yang sombong, dia tidak tunduk kepada Allah, kepada hukum Islam, kepada Al-Quran, Sunnah. Dia enggak, dia merasa ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat. Tetapi seorang yang tawadu, dia tunduk nih. Ini adalah ciptaan Allah, kita ini hamba Allah. Walaupun negara Indonesia belum menggunakan syariat Islam atau tidak menggunakan syariat Islam, tapi hati kita harus yakin bahwa kebenaran Islam itu melampaui undang-undang apapun yang dirancang oleh manusia. Jangan sampai kita merasa yang paling adil itu undang-undang HAM dan sebagainya bikinan manusia ya. Walaupun ada kebaikan di undang-undang itu, tetapi tidak boleh mengalahkan apa yang Allah hukumkan kepada kita. Orang yang sombong akan meremehkan Al-Quran Sunnah. Kemudian ciri selanjutnya orang yang tawadu itu pasti menyukai sekali nasihat, menyukai sekali masukan, saran, dan kritik sepedas apapun dia suka, karena dia tahu dirinya tuh sangat membutuhkan nasihat. Beda dengan orang yang sombong, dia enggak suka mendengar masukan, saran, karena dia sudah merasa nyari sempurna, merasa pintar, hebat. Jadi kalau ada yang ngasih masukan tuh jengkel, tersinggung. Orang-orang yang tawadu dia mau dengar, walaupun yang memberikan masukannya lebih mudah. Jadi salah satu alat ukur kesombongan kita periksa kalau ada yang ngasih masukan, koreksi, saran, gimana. Kalau kita menekel di sini, jengkel dan cenderung tidak nerima, walaupun di depan ngangguk tapi dalamnya enggak, itu ciri-ciri itu. Emang kita ini siapa? Kita ini orang bodoh yang selalu merindukan harusnya, tapi karena enggak ngaku bodoh lah. Jadi orang yang tawadu akan senang dengar dari siapa aja yang kira-kira bisa menjadi jalan ilmu, jalan perbaikan dari Allah. Yang ketiga, orang-orang yang tawadu, tadi berapa sih nomor? Pakai nomor masing-masing aja ya, supaya tidak konflik ya. Sudah terlalu banyak konflik di Indonesia. Yang selanjutnya, kalau zaman kampanye kemarin kan yang ke satu selanjutnya sampai 15 kali itu ada. Hadirin, selanjutnya adalah orang-orang yang tawadu itu tidak meremehkan orang lain dalam bentuk apapun. Jadi dia di depan enggak, di belakang juga enggak. Ada yang di depan tidak meremehkan, tapi di belakang ya ngedumel, atau meremehkan dengan segala bentuk, karena ini gerakan tubuh ini cenderung meremehkan ya. Dia ya. Nah, siapa itu sudah. Tapi orang-orang yang tawadu, dia akan sopan kepada siapapun, kepada yang lebih tua. Beliau akan merasa nih, aduh ini yang lebih tua lebih banyak amalnya dari saya. Jadi hormat kepada yang muda-muda ini nih, ini dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi juga sayang, karena selalu melihat kelebihan orang. Lihat orang yang bikin kesalahan, boleh jadi dia bikin kesalahan belum tahu ilmunya. Beda dengan kita mah udah tahu tapi bikin salah. Beda di sisi Allah ya. Orang yang tidak tahu, tidak sholat dengan yang tahu sholat, tidak sholat, beda posisi kita. Jangan-jangan
dia belum tahu. Jadi kita tidak meremehkan orang karena kita tidak tahu kedudukan orang di sisi Allah. Ini sedikit tambahan ya, kita jangan sembarang memvonis orang. Kenapa? Karena pertama, orang itu adalah milik Allah, orang lain itu sebagaimana kita, dan Allah tuh sayang kepada yang dia ciptakan. Betul? Kita lihat dia itu jelek, menurut kita kelakuannya atau amalannya salah, boleh jadi karena kita belum banyak ketahuinya. Yang kita anggap salah padahal ada benernya, hanya kita belum tahu. Hati-hati nih, jangan menyalahkan karena kebodohan kita. Dan kalau kita mau memvonis seseorang, hati-hati, kita nggak pernah tidur sama dia siang malam, benar? Kalau ini ada kawan saya, saudara pernah serumah, pernah sekamar, pernah melek 24 jam mengawasi, kita nggak tahu. Allah menilai hambanya beda dengan kita menilai orang. Allah tuh tahu persis hambanya ini, siang malam, lahir batin, sampai yang tersembunyi di lubuk hatinya Allah tahu. Allah tahu air mata ketika tobatnya, Allah tahu persis sedekahnya sekecil apapun, nolong seekor semut, kita nggak tahu orang lain, benar? Makanya jangan sembarang menghina, memvonis orang. Dan kalaupun memang ada salah, misalkan benar-benar nih orang salah, tapi kan kita nggak tahu, boleh jadi kesalahan itu yang mengantarkan dia taubat nasuha. Dengan taubat nasuha itu melesat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Justru dosa itulah yang membuat dia dicintai Allah, karena taubatnya melampaui taubat kita. Jadi jangan meremehkan orang bikin salah nih, boleh jadi kesalahan itu yang mengantarkan seseorang jadi dicintai Allah karena tobatnya. Jauh lebih baik dosa yang ditobati daripada amal yang membuat takabur. Amal apa yang diterima Allah kalau kita jadi takabur? Dosa apa yang tidak diampuni kalau bertemu dengan ampunan Allah? Betul? Halo? Dan kita tidak pernah tahu rencana Allah bagi orang-orang. Sekarang mungkin ngaco, tapi besok lusa dalam rencana Allah dia taubat dan lebih mulia dari kita. Saya udah lihat itu di YouTube, bagaimana orang yang tubuhnya berlumur tato, ketua gangster, ujungnya taubat, masuk Islam karena di luar negeri bukan Islam, masuk Islam, ngapalin Quran. Itu nggak bisa dihapus tatonya, karena kalau dihapus semuanya nanti kulitnya mengelupas. Nah, kita nggak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Dan kalau kita memvonis orang, dengar ini, kita pun nggak tahu ujung kita seperti apa, benar? Jangan-jangan kita sudah menghakimi orang, ternyata yang dihakimi dalam rencana Allah jadi baik, dan kita belum tentu diterima oleh Allah nih. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hatilah kalau kita mau menghakimi orang lain, ya. Sampai di mana tadi nomornya? Nomor selanjutnya, ya. Ke orang tua sopan. Dan orang yang tawadu itu tidak akan membeda-bedakan tamu, emang tamu jika nabung hari, ya, kelihatan dompetnya gede. Ini mau bawa maaf sih, minta sumbangan ya. Nah itu kalau beda-beda gitu, padahal siapa tahu yang sederhana inilah yang doanya diijabah, benar? Dan keundangan juga kalau yang takabur mah rada beda-beda tuh. Kalau yang ngundangnya di gang sempit, rada becek, ya pasti teras ya dagingnya ya. Tapi kalau diundang di hotel gesit dia karena perbaikan gizi dan ikut gaya. Hati-hati nih kalau diundang oleh kementerian, semangat, tapi kalau diundang pengajian di pembangunan madrasah musola Al-Ikhlas, oh ini tertekan ya. Pertama pembangunan itu ya sudah menekan, yang kedua musola pasti kecil ya. Yang ketiga namanya Al-Ikhlas ya. Beda diundang di istana dan astana anyar ya. Nah kuburan ya atos harusnya jadi sedih.
Terus kan, tapi Rasulullah mau pakai unta bagus, hayu, dibonceng naik keledai, hayu, dah nggak ngepek itu Maya kendaraan nih kita Maya. Kita mah kalau naik mobil keren dia asa beda. Padahal mobil keren, mobil kurang keren sama, kaleng, betul ini. Besi, tapi asa beda. Kalau tawadu mah naik mobil bagus, hayu, sedang hayu, naik mobil hayu sama. Dan sama-sama titipan Allah. Yang lebih aneh lagi ini kita santri dijemput pakai mobil bagus, ikut keren hadirin. Dadahnya ge lama, jendela dibuka. Padahal kita tahu itu santri nggak punya mobil ya. Tapi ya begitulah namanya nebek ya, nebeng beken hadirin. Aneh kita kalau kita dijemput pakai mobil keren teh asa ikut keren, nggak usah, biasa aja ya. Syukur boleh tapi sombong jangan. Jadi melihat yang ini misalkan ada mobil 2 jemput, 1 mobil bagus, 2 angkot. Nah ini kita kebagian naik mobil keren, aduh nih gaya, temennya naik angkot, dasar nasib gitu Pak. Padahal sama-sama nebeng ya, biasa lah ya. Halo, setuju nggak nih? Alhamdulillah. Apalagi orang-orang yang tawadu itu, orang tawadu tuh nyaman dengan hatinya, karena dia mah nggak memerlukan penghormatan orang. Nah karena nyaman, maka orang-orang di sekitarnya juga ikut nyaman. Kalau orang yang ujub, takabur, dia akan merasa dirinya beda. Saya ini atasan, saya ini ustadz, saya ini orang yang berjasa, saya ini sudah berilmu. Nah perasaan itu walaupun nggak dikeluarkan oleh mulut, itu akan di tubuh ini akan bereaksi dengan gaya, sikap yang membuat dia menuntut orang lain mengakui keilmuannya, mengakui jasanya, mengakui jabatannya. Dia diam, mulut mah diam, dia ada akui saya atasan, enggak, dia diam, tapi nanti gerak tubuhnya akan menuntut, dan ini tidak nyaman bagi dia karena orang lain belum tentu melakukan yang cocok dengan keinginannya. Jadi kalau yang kurang sing sopan atau kakolote, saya itu kan atasan tahu, saudara karyawan saya, anak buah, harus patuh. Nah itu nada-nada yang menunjukkan dirinya ingin diketahui. Rasulullah manggilnya juga sahabat kepada sahabatnya ya, padahal ngejomplang sekali kan kedudukan beliau Rasul Allah, para malaikat saja sholawat, sedang kita cuma biasa umatnya, tapi beliau menyebutnya juga sahabat. Jadi orang yang tawadu tuh kalau ketemu tuh kita tuh nyaman, dan kita mengakui kebaikannya tuh, ada pengakuan, lihat ini baik nih akhlaknya. Dan kalau pisah tuh ngangenin, rada pengen ketemu. Ingat ya, ini bukan perjumpaan pendek, karena kalau dengan orang yang tawadu asli, makin lama ketemu tuh kayak berintan yang makin kelihatan beragam kebaikannya, makin ngangenin, makin nyaman. Nah ini seperti tamu kan ketemu dengan saya kan baru sejam mungkin ya, apalagi kalau nonton TV dengar radio itu cuma sejam, setengah jam. Ada yang enak didengar, ada yang enak dilihat, tapi tunggu dulu. Kalau mau tahu mah harus lebih banyak ketemunya. Makin banyak ketemu, kalau tawadu asli itu makin kerasa, karena akan sama perkataan, sikap, perbuatannya tuh, dan hatinya klik. Jadi tidak hanya di depan orang baiknya, di belakang tidak hanya lagi banyak orang tapi sedikit juga. Tidak hanya lagi ada orang, tidak ada orang juga, sama aja yang tawadu asli. Tetapi ada orang yang kalau di depan orang beda dengan di belakang, banyak orang beda dengan sedikitan ya, dengan yang kaya beda dengan yang miskin, dengan orang atasan beda dengan kebawahan. Nah orang yang bunglon seperti ini sebetulnya rada kurang tawadunya. Kalau orang tawadu asli mah sama weh, ke siapapun baik-baik ya, secara proporsional ya, karena ada yang memang kita harus bersikap tegas. Nah halo, jadi kalau udah berhari-hari ketemu kita bakal merasakan
Sejujurnya saya sambil ngomong gini tegang hadirin. Saya tawadhu henteu ya. Mudah-mudahan hadirin dengan ceramah ini bisa memotivasi diri menjadi lebih gigih ya. Lalu orang yang tawadhu dia kokoh. Orang tawadhu itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah, dihempas angin, diterjang badai, diterpa topan, aja gue. Nggak mudah tersinggung, nggak mudah jengkel. Orang tawadhu mah kalem. Karena orang-orang yang sensitif, mudah tersinggung, mudah jengkel itu adalah orang yang biasanya sangat menuntut orang lain memperlakukan spesial untuk dirinya. Hadirin sekali lagi, semua ini tidak bisa kemasan ya. Kita tidak perlu dianggap tawadhu. Kita juga tidak perlu diakui sebagai orang tawadhu. Yang perlu adalah kita benar-benar tawadhu, karena nggak ada yang perlu kita sombongkan. Betul? Asalnya setetes sperma, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa kotoran. Itulah kita. Lumuran dosa juga sangat melimpah ruah. Ilmu juga belum diamalkan, nyari ilmu juga belum tentu benar. Apa sih yang mau kita banggakan dari segi otot serotot? Kita mah dikasih bakteri amuba aja udah langsung mencret. Betul tidak? Bakteri apa? Ya pokoknya yang bikin mules, otot kawat, balung besi, leher beton, diare, atas di WC ya kan. Begini juga tetap edit ya, udah nggak berani di mana-mana ya. Betul? Leher gatal juga, walaupun keren batuk mau batuk kowe. Ditojos oleh nyamuk, demam berdarah, ngelepek. Sekeren apapun kita dikasih ngantuk, hilang tuh kerennya. Benar? Keren, pakai jas, pakai kacamata hitam, tidur gitu. Nggak bisa ditahan itu. Mata ketutup pakai kacamata, tapi ketahuan karena nggak pakai kaca mulut ya. Halo, ini tuh serius. Sekarang pakai minyak wangi, herpes dan sebagainya yang mahal-mahal ya. Tapi dah kentut mah peledak teh bau deh, ratu kecantikan bau ya nggak? Kayaknya nggak begitu bau mah waliullah ya. Halo Ustaz, bener nggak? Para wali mah dah harum, jadi nggak usah saling mengecek hadirin ya. Tapi cok, ratu kecantikan apalah gitu ya, pejabat tinggi dah peledak bau. Nggak bisa tadi harum-harum, sekarang minum minyak wangi malah mules makin bau ya. Dah lah, sekarang jago terjun, nggak terjun juga apa yang mau disombongin. Tahu nggak burung yang lihat orang terjun? Gusti ya Allah, mungkin ngobrol burung tuh dengan burung lainnya. Karena lihat tuh manusia mah, niripuh. Mau terjun juga nggak buntol itu ya. Ransel naik ke atas gajlang dan nggak bisa turun, nggak bisa terbang lagi kan kira ya hadirin. Udah gitu sampai ke bawah dipotret, dikeprokan, dikasih wing. Buat kita mah itu mah cetek ya nak gitu. Itu obrolan para burung mungkin ya. Sekarang nyelam kan keren ya, orang nyelam tuh betul tidak? Padahal kata ikan naon manusia segala diangkut bawa besi kan, oksigen, yuk bajunya ripuh. Kita mah biasa ya sampai gini itu ikan tehnya. Udah gitu dipotret di film ya, dan dikasih inilah tanda jasa nyelam. Padahal nyelam lagi gede hadirin segitu-gitunya. Hadirin sekalian, mau balap lari kita mah dengan anjing juga kesusul ya. Jadi sebetulnya oleh Allah dibuat nggak ada celah ngebanggakan otot, ngebanggakan ilmu, ngebanggakan kedudukan. Karena memang tidak ada titik kemuliaan dengan takabur. Kemuliaan itu justru dengan tawadhu. Milikilah berbagai kemampuan, tapi untuk menambah kebaikan, bukan menambah kesombongan. Alhamdulillah. Pengumuman ini hari ini, inilah koran terbit dengan beberapa tulisan. Kalau dari Lajnah Syariah Hukum Menikahi Perempuan Hamil, ada beberapa pertanyaan. Kalau ada tulisannya tentang di manakah Allah, kalau ada yang nanya,
Wakaf tunai bolehkah? Nah, silakan cari koran, inilah koran, ada tulisan di dalamnya beberapa hal tentang mengelola hati atau manajemen kolbu. Silakan. Terima kasih Ibu Bapak, jangan lupa ingin mengingatkan setiap hari Kamis jam 5 itu live ya, Titian Tauhid ngisi di MKTV. Pada burem itu mah TV-nya ya. Yang harus disedekahkan. Kalau malam hari jam 9 Ustadz apa namanya? Ustadz jaga ya. Ada Ustadz Abdul Wahab, ada Ustadz Syaiful Islam, Ustadz Jalaluddin Asatibi, ada Ustadz Roni, ada Ustadz siapa lagi? Ustadz Rafiqul A'la. Jam 9 malam namanya Ustadz jaga. Live, bisa bertukar pikiran langsung. Beliau-beliau ulama yang insya Allah memiliki kapasitas untuk banyak diskusi tentang masalah agama. Insya Allah saat ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Wahab. Mudah-mudahan para pendengar akan dapat ilmu yang lebih banyak. Ustadz, kalau ada kajian tentang tawadhu lebih banyak, mungkin Ustadz lebih banyak tahu tentang bagaimana para sahabat, juga contoh Nabi. Demikian sahabatku yang baik, terima kasih. Wong Semorong dari Semarang, saudara-saudara Semarang, insya Allah sore ini ke Semarang, DPU Semarang, sehingga kita kajian nanti malam dan besok di Semarang ya. Kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Ya, aduh, si Bapak Jawa asli ya. Jepara nggih. Oh, saking Jeporo ya. Silakan Ustaz, mangga ya. Demikian para pendengar, kita simak Ustaz Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.